Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 25 November 2020, berjudul Penutupan Masa Percobaan. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, penutupan masa percobaan dalam pertentangan besar ini adalah sebagai berikut. Pertama, pintu kasihan tertutup bila mana sudah berakhir masa percobaan, atau dengan kata lain pekerjaan besar penyelamatan manusia telah diselesaikan seluruhnya oleh Kristus di Bait Maha Suci di surga. Bila mana pekerjaan-pekerjaan pemeriksaan berakhir, bila mana mereka yang pada segala zaman mengaku pengikut-pengikut Kristus telah diperiksa dan diputuskan, kemudian berakhirlah masa percobaan dan pintu kasihan pun tertutuplah. Jadi dalam kalimat pendek, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan Dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kita dibawa melalui pelayanan terakhir juru selamat kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Kedua, pintu kasihan tertutup bila mana sudah tidak ada lagi beban jiwa umat Tuhan bagi keselamatan orang-orang berdosa, dan Roh Allah telah ditarik dari orang-orang yang menolak kasih karunia-Nya, sehingga muncullah hujatan keras dan ejekan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Setelah memberikan amaran penghakiman yang sudah dekat, mereka merasa pekerjaan mereka bagi dunia ini sudah selesai, dan tidak ada lagi beban jiwa mereka bagi keselamatan orang-orang berdosa. Sementara itu, hujatan keras dan ejekan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dianggap sebagai bukti lain bahwa Roh Allah telah ditarik dari mereka yang menolak kasih karunia-Nya. Semuanya ini meyakinkan mereka bahwa percobaan sudah berakhir, atau sebagaimana kemudian mereka sebutkan, pintu kasihan telah tertutup. Ketiga, pintu kasihan tertutup bila mana nasib semua orang sudah ditentukan kepada kehidupan atau kematian, dan atau pekerjaan pengadilan pemeriksaan sudah berakhir di sorga, dan tinggallah dua kelompok sifat manusia seperti yang dituliskan dalam kitab Wahyu 22 ayat 11. Pada waktu pekerjaan pengadilan pemeriksaan berakhir, maka nasib semua orang pun akan ditentukan kepada kehidupan atau kematian. Masa percobaan atau pintu kasihan ditutup sejenak sebelum Tuhan tampak di awan-awan di langit. Kristus dalam Wahyu dengan melihat ke depan kepada waktu itu mengatakan, "Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya." Keempat, pintu kasihan tertutup bila mana manusia telah mengabaikan atau menolak terang ilahi itu, sehingga terjadi kemerosotan umum agama seperti sekarang ini, dan di mana-mana muncul kegelapan rohani yang menimpa bangsa-bangsa, gereja-gereja, dan pribadi. Dan seorang penulis dalam Religious Telescope menyaksikan, kita belum pernah menyaksikan kemerosotan umum agama seperti sekarang ini. Sungguh, gereja harus bangun dan mencari penyebab penderitaan ini, karena setiap orang yang mengasihi Sion harus memandang itu sebagai penderitaan. Kalau kita merenungkan betapa sedikit dan jarang ada kasus pertobatan yang benar, dan betapa kekurang ajaran dan kekerasan orang-orang berdosa, maka tanpa disadari kita berseru, apakah Allah sudah lupa kasih karunia-Nya? Atau apakah pintu kasihan sudah tertutup? Keadaan seperti itu tidak akan pernah terjadi tanpa sebab di dalam gereja itu sendiri. Kegelapan rohani yang menimpa bangsa-bangsa, gereja-gereja, dan pribadi bukan karena Tuhan menarik kasih karunia ilahinya, tetapi karena manusia itu mengabaikan atau menolak terang ilahi itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.